Assalamualaikum. Dari pinggiran hutan Lembah Anai, Padang Panjang. Kali ini saya ingin berbicara tentang sosok penyanyi legend Minang yang lain, yaitu Eli Kasim. Jadi Eli Kasim ini bukan hanya menjadi legend di Minangkabau, tetapi juga dikenal secara luas, secara nasional, bahkan juga mancanegara. Kenapa beliau begitu bisa dikenal luas? Alasan pertama adalah beliau berkarir di Jakarta. Jadi sebagai penyanyi daerah, penyanyi Minang, tapi beliau mengawali karirnya di Jakarta. Jadi ada pada suatu masa di dunia industri musik rekaman Indonesia, itu lagu-lagu daerah mendapat tempat yang baik bagi penggemar musik di Indonesia. Itu pada tahun 50-an, 60-an. Nah, Eli Kasim muncul pada masa-masa tersebut. Jadi beliau di Jakarta pada waktu itu bekerja sama dengan musisi-musisi Minang yang udah ada di Jakarta seperti Nuskan Syarif, kemudian Zainal Kombo. Dan kemudian hal yang kedua yang membuat beliau ini bisa dikenal luas adalah karakter suara. Jadi pada awal-awal pada masa beliau muncul pada tahun awal 60-an, itu karakter suara yang disukai adalah karakter suara wanita yang polos dan natural, bukan karakter suara yang powerful, skillful. Jadi kalau di luar negeri juga seperti itu. Di luar negeri pada masa tersebut dikenal penyanyi-penyanyi seperti Connie Francis, kemudian Dolly Parton. Kalau di musik pop Indonesia ada Teti Kadi, kemudian Ernie Johan. Dan Eli Kasim adalah penyanyi yang mempunyai karakter suara yang seperti itu. Jadi kalau dia bernyanyi itu ada karakter suaranya polos dan natural, seperti anak-anak, dan ada yodel-yodelnya gitu. Yodel itu adalah suatu teknik bernyanyi antara high voice dengan chest voice, itu berganti dengan cepat. Nah, hal lain yang menjadi karakter istimewa dari Eli Kasim adalah cara dia bernyanyi, cengkoknya yang patah-patah yang sangat khas, yang sulit ditiru oleh orang-orang penyanyi-penyanyi Minang setelahnya. Oh iya, ada satu cerita yang berhubungan dengan karakter suara ini. Dulu ketika beliau masih muda, pernah mengikuti suatu lomba nyanyi nasional. Beliau pada masa tersebut menjadi juara 1, dan yang menjadi juara 2 adalah Diha Iskandar. Kedua penyanyi ini memiliki karakter suara yang seperti saya sebutkan tadi. Dan Diha Iskandar bahkan setelah itu dikenal sebagai Connie Francisnya Indonesia. Terus setelah itu Eli Kasim terus berkarir konsisten dengan lagu-lagu berbahasa Minang. Dan lagu-lagunya yang terkenal adalah seperti Ayam Den Lape, kemudian Indak Kabarulang, kemudian Anak Salido, Mudi Arau, Malereng Tabi, yang hampir 100 album kalau tidak salah beliau produksi. Berikut ini kita akan putar salah satu lagu Eli Kasim pada masa awal-awal beliau berkarir, yaitu Indak Kabarulang. Banyak dahannya, nan bak mana hati nakkan ibu onek saya, kasiah nan surang yo lapet dari kanan, itu